Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Pratiwi, peserta Latsar CPNS Angkatan 43 Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang tugas saya, yaitu Learning Journal dengan tema Disiplin ASN. Tugas ini merupakan tugas dari tutor saya, yaitu Ibu Wahyu Eko Handayani, SPD, MPD. Nah, jadi semua peraturan tentang kewajiban dan larangan PNS itu ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang menjelaskan tentang disiplin pegawai negeri sipil. Disiplin pegawai negeri sipil itu sendiri adalah kesanggupan pegawai negeri sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar akan dijatuhi hukuman disiplin. Nah, jadi seorang PNS itu wajib untuk menaati kewajiban dan tidak melanggar larangan PNS. Di mana kalau kita melanggar, kita akan dijatuhi hukuman disiplin. Nah, dalam PP nomor 53 tahun 2010 ini disebutkan ada 17 kewajiban yang harus ditaati PNS. Ini diterangkan dalam pasal 3. Lalu pada pasal 4 ada 15 larangan yang tidak boleh dilanggar oleh PNS. Dan jika seorang PNS itu melanggar peraturan pada pasal 3 dan pasal 4, maka PNS tersebut akan mendapatkan hukuman disiplin yang dijelaskan pada pasal 5. Nah, dalam pasal 3 ini ada kewajiban yang harus ditaati oleh PNS. Yang pertama itu ada mengucapkan sumpah atau janji PNS. Lalu yang kedua ada mengucapkan sumpah atau janji jabatan. Yang ketiga, ada setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah. Selanjutnya, ada menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan. Teman-teman, jika seorang PNS itu mengetahui ada hal yang dapat membahayakan ataupun merugikan negara atau pemerintah, terutama di bidang keamanan, keuangan, ataupun material, PNS tersebut wajib untuk melaporkan. Selanjutnya adalah masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja. Intinya, kita itu harus on time nih teman-teman. Dalam pasal 5 terdapat sanksi PNS, di mana sanksi PNS ini dibagi menjadi 3, yaitu hukuman disiplin ringan, sedang, dan berat. Yang pertama, bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 hari kerja akan diberikan teguran lisan. Lalu, jika tidak masuk kerja selama 6 sampai dengan 10 hari kerja, akan mendapatkan teguran tertulis. Selanjutnya, jika tidak masuk kerja selama 11 sampai dengan 15 hari kerja tanpa alasan yang tidak sah, mendapatkan hukuman pernyataan tidak puas secara tertulis. Lalu, ada hukuman disiplin sedang. Nah, bagi PNS yang tidak masuk kerja selama 16-20 hari kerja akan mendapatkan penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun. Selanjutnya, jika tidak masuk kerja selama 21-25 hari kerja akan mendapatkan penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun. Lalu, jika PNS tersebut tidak masuk kerja selama 26 sampai dengan 30 hari kerja tanpa alasan yang sah akan mendapatkan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun. Selanjutnya, ada hukuman disiplin berat. Yang pertama, ada penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja selama 31-35 hari kerja. Lalu, jika PNS tersebut tidak masuk kerja selama 36 sampai dengan 40 hari kerja, akan mendapatkan pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah. Selanjutnya, jika PNS tersebut tidak masuk kerja selama 41 sampai dengan 45 hari kerja, akan mendapatkan pembebasan dari jabatan PNS. Lalu, jika PNS tersebut tidak masuk kerja selama 46 hari atau bahkan lebih, maka akan diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS ataupun diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS. Apakah PNS yang melanggar dapat mengajukan banding? Dalam pasal 23 dijelaskan tentang upaya administratif. Jadi, PNS yang melanggar itu dapat mengajukan keberatan dan banding administratif. Tapi banding administratif atau upaya administratif ini tidak dapat dilakukan jika hukuman berasal dari presiden atau pejabat yang berwenang. Nah, dalam prosesnya PNS ini tidak boleh pindah instansi. Jadi, mari kita biasakan disiplin mulai dari sekarang. Kalau bukan sekarang, kapan lagi kita mulai? Nah, demikianlah penyampaian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan semoga materi dari saya ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.